الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيا عباد الله اتقوا الله ثم اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Sidang salat Jumat Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam berhalaqah bermajlis bersama dengan sahabat-sahabat beliau. Samping kanan beliau Abu Bakar, samping kiri beliau Umar. Kemudian di hadapan beliau seorang penulis Quran yakni Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dalam hangatnya halaqah yang disampaikan oleh beliau Rasul, tiba-tiba datang seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berjumpa menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu para sahabat-sahabatnya sedang penasaran, ini orang datang dari mana tiba-tiba tanpa salam kemudian berjumpa dengan Rasul, menghadap lutut dengan lutut bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang penasaran, yang bergumam, dikagetkan dengan satu di antara apa yang dilakukan oleh utusan Allah ini, yang tak lain adalah malaikat Jibril. Beliau bertanya, "Akhbirni 'anil Islam." Beliau sampaikan kepadaku wahai Muhammad tentang Islam. Beliau menjawab dengan jelas, detail, sehingga beliau mengatakan, "Engkau benar ya Muhammad." Lantas menyampaikan kalimat yang kedua, "Akhbirni 'anil iman." Beliau menjelaskan, menjawab. Malaikat mengatakan, "Engkau benar." Tatkala yang ketiga kemudian beliau bertanya tentang ihsan, dijawab pula oleh baginda Rasul, "Engkau benar ya Muhammad." Maka sahabat semakin penasaran. Para ulama kemudian menyebutkan pada saat itu sudah paripurna akan Islam, iman, ihsan. Tinggal satu yang diberitakan dari langit, bahwa umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lekah antara dirinya diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tanda-tanda kiamat
kiamat berseberangan antara dirinya, berseberangan antara kehidupannya, zamannya, bahkan fenomena akan dijumpai pada masa umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril bertanya, memberikan kabar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Ini belum, wahai Muhammad, informasikan, jelaskan kepadaku tentang kiamat. Maka seketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril. Beliau memandang malaikat Jibril dengan pandang penuh kasih sayang. Maka tatkala disampaikan satu kalimat itu, Rasul pula memandang sahabat. Jibril memandang sahabat. Perhatikan wahai sahabat sekalian, ini belum pernah disampaikan, ini belum pernah disampaikan, dan hari ini akan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pesan langit bahwa hari kiamat adalah salah satu di antara fenomena yang akan dilalui oleh umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah rahimakumullah, beliau kemudian bertutur lembut menjawab pertanyaan malaikat, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Wahai kisana, yang ditanya aku Muhammad ini jauh tidak lebih mengetahui dengan yang bertanya dibandingkan engkau wahai kisana. Maka malaikat Jibril kemudian mengalihkan pertanyaan, bukan bertanya tentang kiamat momen timingnya, tapi bertanya tentang wama amaratuha, tanda-tandanya wahai Muhammad. Maka seketika itu langsung dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta lidal amma rabbataha. Esok tatkala engkau melihat di negeri Arab banyak budak, maka tatkala sewaktu, tatkala lamban laun dari waktu hari ke hari, budak ini akan menjadi generasi yang berubah menjadi tuan-tuan. Yang kedua kata beliau Rasul, wa antara al-khufata al-urata al-alata ri'a asyati yatatawaluna fil bunyan. Di tempat ini wahai kisana, orang-orang tatkala mengembala tidak memakai alas kaki karena miskinnya, bajunya compang-camping karena miskinnya. Esok mereka akan membangun satu peradaban di antara bangunan building tower-tower yang besar. Maka hari ini bisa disaksikan. Maka baginda Rasul kemudian melanjutkan dengan banyak sekali sabda yang disampaikan oleh beliau. Beliau mengatakan, "Bu'istu ana fi nasami sa'ah." Saya ini diutus pada sangat dekatnya hari kiamat itu. Maka beliau kemudian menyampaikan di sabda yang lain, "Ana wa sa'ah." Saya dan hari kiamat itu, wahai sahabat sekalian, bagaikan dua jari ini. Beliau merenggangkan jarinya, wa dhammas sababah wal wusta. Tatkala sahabat konsentrasi melihat jemari Rasul, Rasul kemudian menutup jemarinya, tanda bahwa pada saat aku diutus ini berarti tanda ana wasa'ah, bahwa aku dan kiamat itu fi nasami sa'ah, sangat amat dekat. Maka jamaah rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah kemudian didatangi oleh Jibril alaihi salam, beliau kemudian di hari kemudian tatkala usai melaksanakan salat subuh berjamaah, beliau kemudian berdiri di atas mimbar yang waktunya kurang lebih antara waktu subuh dilanjut waktu zuhur dilanjut waktu asar. Para sahabat kemudian bertanya, baru kali ini Rasulullah menyampaikan pesan khutbahnya kalam tentang
kiamat dan tanda-tandanya. Mulai sejak subuh beliau menyatakan, mulai sejak subuh hingga zuhur, kemudian kami pun merasa lega. Rasul sallallahu alaihi wasallam berhenti menyampaikan karena datangnya waktu zuhur. Ternyata setelah usai sholat beliau berdiri menyampaikan tentang tanda-tanda kiamat itu. Maka jamaah rahimakumullah, para sahabat kemudian pulang. Mereka kemudian pulang ke tempat masing-masing. Di antara para sahabat ini masih berdiskusi karena panjangnya yang disampaikan oleh Rasulullah di hari kemudian, di hari selanjutnya, dan di masa-masa yang tatkala Rasul membersamai. Rasul seringkali bertanya, "Atadzakaruna wahai sahabat, kalian sedang berdiskusi apa?" Jawabannya satu, "As-saah, kiamat wahai Rasulullah, berdiskusi tentang kiamat." Maka jamaah rahimakumullah, inilah yang kemudian yang kita dapati tatkala ada seorang sahabat yang dulunya adalah Nasara, kemudian datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang ihwal dirinya pernah bertemu dengan sosok yang bernama Al-Masih Dajjal laknatullah. Maka tatkala perseberangan antara apa yang disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, diantarkan sahabat ini kepada halaqah majlis para sahabat guna menyampaikan tentang pesan. Ternyata pesan tentang tanda fenomena zaman akhir dalam kehidupan pada masa era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian lekatnya. Beliau menyampaikan, di antara yang disampaikan adalah bertemu dengan satu sosok besar yang kemudian mengatakan, "Ini mukhbirukum anni, ini Al-Masih Dajjal. Sesungguhnya aku ini, yang kamu temui ini adalah Dajjal." Apa yang ditanyakan Dajjal? Dajjal menyampaikan kalimat, "Akhbiruni an-nabiyil ummiin." Informasikan apakah Nabi yang ummi ini sudah keluar. Kemudian para sahabat ini menjawab dengan kalimat, "Qad kharaja min Makkah." Informasi yang didapatkan bahwa Rasul ini yang disebutkan Nabi ummi ini sudah keluar dari Mekah, wa nazala Yathrib, dan hari ini sudah hijrah ke Madinah, yakni Yathrib. Maka jamaah rahimakumullah, perseberangan antara tanda-tanda kiamat, momen yang diberitakan oleh malaikat Jibril alaihi salam, yang kemudian didiskusikan oleh para sahabat, yang kemudian disampaikan oleh sahabat-sahabat yang lain yang bertemu dengan Dajjal. Maka kemudian tatkala semuanya sudah berkumpul dalam satu hadis yang disebutkan dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul menyebutkan dalam terjemah bahwa malaikat Israfil sudah meletakkan sangka kalanya yang dahulu diletakkan di bawah atas perintah Allah, kemudian diletakkan di depan mulutnya sambil beliau menatapi arsy-Nya Allah, sambil sembari mengatakan, kemudian ngangkat di antara janggutnya mengatakan, "Sejak perintah itu datang maka aku tidak pernah berkedip." Padahal sabda Rasul menjelaskan pandangan malaikat Israfil bagaikan bintang yang menyala. Saat mengatakan bahwa malaikat Israfil tidak berkedip, beliau mengatakan, saya takut tatkala satu saat perintah ini kemudian sudah disampaikan, perintah sudah datang, tatkala aku berkedip dan tatkala perintah itu datang dan aku berkedip, berarti tanda aku juga sedang melewatkan satu di antara perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, antara Rasul sallallahu alaihi wasallam
yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam, diikuti oleh para sahabat yang berdiskusi, disampaikan oleh penjuru-penjuru di antara tempat bahwa tanda-tanda kiamat sudah semakin dekat antara urat dan antara kehidupan kita, yang mungkin dalam bahasa Al-Quran menyebutkan iqtarabatis saah, sudah sangat dekat tanda kiamat itu. Mudah-mudahan tanda di antara berahan cara para sahabat menyampaikan, cara para sahabat kemudian mengajarkan hati dan keluarganya untuk kemudian menghampiri di antara serpihan kehidupan mereka. Apakah tanda-tanda itu sudah muncul, ataukah tanda-tanda itu sedang berlangsung, ataukah kemudian tanda-tanda itu dipercepat? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kesempatan kehidupan kita Allah berkahkan usia kita semua, Allah lapangkan dalam kehidupan kita semua ibadah, Allah berikan kemudahan dalam segala aspek untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Fa ya ibadallah, ittaqullah thumma ittaqullah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillah.